Mungkin ini pertanyaan menarik ya, karena kita selalu berasumsi bahwa kita selalu hidup di zona nyaman. Artinya ada zona nyaman dan ada zona tidak nyaman. Seolah-olah zona nyaman itu adalah kondisi permanen, dan bagi beberapa orang yang lainnya ada zona tidak nyaman yang juga dalam kondisi permanen. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya tidak pernah ada sebenarnya yang disebut zona nyaman kalau misalnya kita keluar untuk mencari kenyamanan. Jadi artinya kita nggak perlu khawatir atau misalnya merasa bahwa apa yang kita lakukan itu salah, karena memang kenyamanan itu kita sendiri yang buat, dan tidak perlu juga merasa menganggap diri kita itu oh kok kamu ini sih keluar dari zona nyaman itu sudah bagus dan sebagainya. Selama itu tidak memuaskan kita, maka itu bukan zona nyaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat dibanding apakah kita itu bisa keluar dari zona nyaman demi mengejar hal-hal yang besar adalah, bisa nggak sih kita meninggalkan sesuatu yang aman secara finansial untuk hal-hal yang mungkin lebih besar untuk kita. Tapi intinya kita harus jadi anak muda yang juga punya pikiran yang panjang. Jangan sampai kita reckless, jangan jadi anak muda yang reckless, tapi jadi anak muda yang juga punya pikiran yang dewasa, karena itu akan membantu kita juga untuk mengurus masa depan. Ya, menurut saya sih sederhana ya. Artinya salah satu kekurangan yang mungkin juga saya miliki dan mungkin kita semua miliki adalah kadang kita sebagai anak muda kita merasa lebih baik daripada yang terdahulu, dan kita kadang menganggap bahwa udahlah, jangan ikut cara pikir lama, itu kan masa lalu. Bisa cara pikir orang tua kita, cara pikir leluhur kita, karena kita anggap itu ada sesuatu yang sangat konvensional, sesuatu yang sangat tradisional, sehingga dia tidak relevan lagi di masa depan. Menurut saya justru sebaliknya, untuk memiliki kemampuan untuk berpikir terbuka di masa depan, berpikir progresif di masa depan, kita justru harus melihat tradisi yang ada dari orang tua kita, tradisi yang ada dari para leluhur kita, masa lalu, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga kita tahu apa yang betul dari mereka, apa yang salah dari mereka, apa yang berhasil mereka lakukan, dan apa yang tidak berhasil mereka lakukan. Sehingga ketika nanti kita dihadapkan dalam perkembangan zaman yang selalu berubah, kita akan tahu apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita masih muda, kita harus banyak baca sejarah. Karena percaya atau nggak percaya, mungkin kadang kita merasa apa relevansinya sih sejarah ini sama kita, tapi kita akan banyak dapat hikmah-hikmah itu seiring dengan perjalanan waktu. Jadilah manusia yang selalu terbuka. New mindset. Saya kira setiap orang harus punya mindset yang masing-masing ya. Menurut saya ini juga, kita jangan pernah memberikan standar mindset yang baik dan buruk kepada setiap orang. Setiap anak muda, kalian harus punya mindset kalian sendiri. Seperti apa mindset yang kalian miliki, seperti apa visi kalian, seperti apa kalian ingin memandang dunia, seperti apa kalian ingin menjadi seseorang. Artinya kalian, ambisi kalian seperti apa, cita-cita kalian seperti apa, visi kalian seperti apa. Itu adalah di atas langit masih ada langit, dan itu betul. Jadi jangan pernah compare diri kalian kepada orang lain. Setiap visi yang kalian miliki, setiap result yang kalian miliki dari setiap kerja keras kalian, itu adalah sesuatu yang harus kalian hargai. Sehingga tidak ada standar yang baik dan tidak ada standar yang lebih baik daripada diri kalian. Bagaimana cara kita komparasi saja dengan apa yang sudah selama ini, dan prosesnya usaha kita, diri kita di masa lalu, sehingga kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu result, menurut saya result yang paling penting adalah result dari usaha sekeras mungkin dan proses yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Boleh aja kita buat planning ya, kita punya visi, kita punya ambisi, kita punya cita-cita. Tapi ketika semua itu tidak tercapai, itu bukan akhir dari tujuan hidup kita. Kita selalu bisa memperbarui cita-cita kita selalu bisa mengubah visi kita selalu bisa menyesuaikan ambisi kita dengan visi dan cita-cita baru itu. Kegagalan itu hanya bisa kita anggap sebagai kegagalan kalau kita mengakui bahwa kita telah gagal. Kalau buat saya, yang namanya gagal itu hanya ketika kita mengakui kita telah gagal. Oke, misalnya kita tidak sukses mencapai satu titik. Saya percaya untuk bisa punya karya yang berkualitas, kamu harus produktif. Jadi kamu harus menghasilkan kuantitas dulu.